Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Dolok Sanggul. Saya Adelina Simanjuntak, berperan sebagai observer dalam proses coaching yang akan kami lakukan. Saya Eva Empane, saya berperan sebagai coach. Dan saya Mesrani Hutasoid, berperan sebagai coaching. Selamat pagi Ibu Eva. Selamat pagi Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Mesrani. Baik Bu, saya akan melakukan pengamatan dan memberikan penilaian terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, di dalam rubrik penilaian coaching, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apakah nanti proses coaching itu sudah mengikuti alur cerita. Kemudian apakah Ibu nanti akan melakukan pemberian pertanyaan yang berbobot, dan proses coaching itu kan sudah mengandung prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Bu, saya akan memberikan pertanyaan sebelum dimulai proses coachingnya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu, Ibu sudah memberikan jawabannya. Dari yang ketiga itu, kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Indikator mana yang ingin ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu inginkan? Indikator ketercapaiannya yaitu yang mana coach saya dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya pikir proses coachingnya sudah bisa dilakukan dan saya akan melakukan pengamatan dan memberikan penilaian. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Selamat Ibu pagi, Mesrani. Bu, tadi Ibu bilang kita akan melakukan diskusi ya Bu. Ada apa kira-kira Bu? Iya benar Bu. Pada 2 hari yang lalu kebetulan saya melakukan pembelajaran di kelas 12-nya 2. Kemudian salah seorang dari rekan sejawat memberikan respon yang kurang baik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira begitu. Oh, ada seorang bapak guru rekan Ibu yang memberikan respon kurang baik ya Bu. Responnya seperti apa itu kira-kira Ibu? Iya Bu. Begini kan Bu, ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak itu melihat bahwa ada anak yang sedang berdiri, ada anak yang duduk, begitu ya. Jadi Bapak itu mungkin menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang kondusif. Jadi dari situ Bu, saya melihat Bapak itu sepertinya tidak memberi respon yang gitu ya Bu terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Begitu Bu ceritanya. Oh, seperti itu ya Bu. Terus kira-kira Bu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini Bu? Iya Bu, saya sangat berharap terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu kan Bu, maunya adalah perubahan begitu. Kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maunya Bapak itu juga mau memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena pembelajaran yang sekarang ini sesuai dengan kurikulum Merdeka tidak lagi seperti kurikulum yang di 2013. Nah, dimana ketika sang guru menjelaskan siswa itu duduk tenang, kemudian mendengarkan guru. Nah, itu mungkin yang diharapkan Bapak itu. Sedangkan yang saya lakukan yang diamati Bapak itu ada muridnya yang sedang berdiri melakukan praktek tentunya Bu ya. Karena model yang saya berikan itu memang kami praktek tentang listrik Bu. Nah, begitu Bu. Begitu ya Bu. Padahal pembelajaran berdiferensiasi ini sudah cukup bagus ya Bu. Nah, kalau seperti itu Bu, kira-kira menurut Ibu nih gimana ya? Tadi kan Ibu bilang Ibu menginginkan perubahan seperti itu ya Bu. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan terjadi? Iya Bu, baik Bu. Sebenarnya setelah saya mengajar
di SMA Negeri 2 Sanggul ini saya sangat berharap ada perubahan, terutama seperti dalam pembelajaran, Bu. Yang dulunya itu kalau kita belajar ya kita harus duduk mendengarkan guru, sedangkan sekarang tidak begitu lagi ya Bu ya, dimana sang guru sekarang harus aktif, siswa juga harus aktif, guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian siswa harus aktif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh sang guru. Nah, jadi yang saya harapkan itu Bu, maunya adalah perubahannya Bu ya, paling tidak di kelas 12 MIA 2 ini dulu yang pertama, baru nanti di kelas-kelas berikutnya. Kemudian nanti kalau bisa semua kelas yang ada di SMA 2 ini boleh menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena memang itulah yang cocok dengan keadaan zaman sekarang. Begitu Bu kira-kira yang saya pikirkan Bu. Iya, ya bagus juga sih itu Bu. Tapi tadi yang Ibu katakan itu semuanya adalah tipe ideal yang kita harapkan ya Bu. Bisa kita bilang itu skalanya sampai 10. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu Bu, di sekolah Ibu sekarang itu udah berada di level keberapa Ibu? Iya Bu. Terima kasih Bu. Kalau dengan kondisi yang sekarang Bu, karena masih sedikitnya guru yang mau melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, masih lebih banyak Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 13, maka saya melihat semoga tidak salah ya Bu, kalau kami itu masih di level 6,5 lah kayaknya Bu. Oh, jadi 6,5 sampai 10 masih terlalu jauh ya Bu levelnya ya Bu. Jadi Ibu berharapnya itu nanti levelnya bisa naik sampai berapa Bu untuk melihat perubahannya? Sesuai dengan harapan saya, semoga bisa tercapai. Maka pembelajaran yang dilakukan di SMA 2 ini semoga dapat mencapai target ke paling tidak ya Bu ya, ke angka 9 lah ya Bu. Oke, angka 9 ya Bu. Nah, untuk bisa ke angka 9 ini kira-kira apa nih yang bisa Ibu rencanakan, atau solusi apa yang kira-kira ada di gambaran Ibu sekarang yang akan dilakukan untuk mencapai si level 9 ini? Iya Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya Bu, saya pikirkan itu mencapai level 9 bukanlah hal yang mudah. Tapi saya punya semangat dan harus berusaha mencapai nilai tersebut. Adapun langkah-langkah yang saya akan lakukan, yang pertama ya Bu ya, semoga bisa saya kerjakan. Yang pertama, saya harus melakukan pendekatan dulu terhadap Bapak ini, supaya kami sepaham dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Nah, setelah kami sepaham nanti, ya mungkin sudah lebih mudah untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, setelah saya melakukan pendekatan terhadap Bapak ini, saya juga akan melakukan kolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Saya harus berbagi bagaimana itu namanya pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Karena kita memandang ya Bu ya, kalau sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat cocok ya Bu ya, karena pembelajaran itu sudah boleh diakses dari mana-mana, boleh dari buku, boleh dari Bu? Internet ya Bu? Ya, dari internet. Boleh juga siswa sudah boleh menonton. Jadi tidak seperti itu lagi, karena sekarang teknologi sudah semakin maju. Nah, itulah Bu yang saya mau saya kerjakan untuk demi tercapainya dan terwujudnya pembelajaran yang berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul ini. Jadi kalau saya bisa ambil rencana yang Ibu lakukan itu, yang pertama tadi menyamakan persepsi lah mungkin Bu dengan Bapak yang tadi itu ya. Kemudian juga Ibu memerlukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan kepala sejawat untuk mungkin memberikan pemahaman lah tentang si pembelajaran berdiferensiasi ini. Gitu ya Bu. Menurut saya itu ide yang cukup bagus sih Bu. Jadi kira-kira kapan nih Bu rencana-rencana yang udah Ibu sampaikan tadi akan dilaksanakan? Iya, baik Bu. Terhadap rencana yang saya akan lakukan, semoga Bu boleh tercapai di sepanjang 1 minggu ini. Saya akan kerjakan terus Bu, supaya lebih cepat itu lebih bagus Bu, supaya nanti SMA 2 tidak tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain Bu. Begitu Bu. Ya, jadi secepatnya ya Ibu ya.
Oke, jadi saya rasa Ibu tadi rencananya sudah cukup bagus dan akan Ibu lakukan dalam waktu seminggu ini. Saya juga berharap rencana yang Ibu buat itu akan mengakibatkan perubahan di sekolah Ibu, seperti itu ya Bu. Nah, terus Bu, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching kali ini Bu? Iya, terima kasih Bu sudah bersedia menjadi rekan saya untuk berbagi, karena perasaan saya sekarang sudah lega, apa itu namanya Bu, masalahnya sudah selesai, begitu Bu. Oke. Jadi saya masih berharap nih nanti kemudian hari kita masih bisa berdiskusi ya Bu, karena saya juga cukup penasaran bagaimana perubahan yang terjadi setelah itu Bu melakukan rencana-rencana yang sudah Ibu gambarkan tadi ke saya. Terima kasih Bu, saya sangat senang Bu. Doakan ya Bu supaya rencana yang saya harapkan terjadi perubahan di SMA Negeri 2 ini segera terwujud. Terima kasih Bu sudah bersedia menjadi rekan saya. Ya Bu, terima kasih kembali. Baik Bu, Ibu Eva, saya tadi sudah memperhatikan dan mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coach ya, yaitu Ibu Mesrani. Nah, boleh ya Bu, saya memberikan pertanyaan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan tahapan Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu. Oke, ya Bu, saya juga tadi memperhatikan memang Ibu sudah melakukan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga memperhatikan Ibu sudah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan Ibu juga sudah menggali potensi dari si coach sendiri untuk menemukan solusi dari yang permasalahan yang dihadapi. Dengan itu Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coach sendiri. Nah, yang terakhir Ibu, sebelum kita tutup, boleh Bu, setelah Ibu melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Ibu kembangkan untuk tindak lanjut berikutnya Bu? Kompetensi yang mau saya tingkatkan yaitu Bu, saya mungkin harus lebih mendengarkan aktif untuk menemukan kata kunci agar saya bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa menemukan masalah, solusi dari masalahnya, kemudian akan mempelajari lagi tahap Tirta ini supaya coaching berikutnya saya lakukan dengan lebih baik lagi Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Semoga proses coaching yang sudah kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan proses pembelajaran kita di SMA Negeri 2 Dolok Sagu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.